Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidil anam. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, diberikan kita hikmah, ilmu yang bermanfaat untuk beramal ibadah istiqomah sampai kita nanti kembali kepada Allah, dikumpulkan bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanana khamalik. Ya ka. Ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana tata cara zikir dan syarat-syarat zikir. Ini dua judul ringkas kita gabung di dalam kitab Sirrul Asrar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir ini secara bahasa artinya banyak ya. Bisa mengingat, dia berasal dari kata zakar, bisa juga menyebut. Jadi kalau zikirnya lisan, menyebut. Kalau zikirnya dalam bentuk pikiran, bisa ingat ya. Kalau zikirnya dalam bentuk menyaksikan syahadah, itu bisa juga dengan zikir qalbu atau zikir ruh. Itu yang disebut Nabi dalam ketika kita beribadah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat, menyaksikannya. Melihat, ini seperti benar-benar melihat. Berarti melihat dengan pandangan qalbu, pandangan rasa, atau menyaksikan, melihat dengan pandangan mata ruh, mata hati. Bisa juga zikir dalam bentuk perbuatan. Kita sholat itu menunjukkan tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, menyingkirkan duri dari jalan. Nah, karena itu adalah perintah Allah. Kita ingat perintahnya, lalu kita menyingkirkannya. Ini namanya zikir perbuatan. Nah, di dalam ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani membagi zikir ini kepada, karena tasawuf ini ilmu ruh, ilmu rasa, kepada tingkatan-tingkatan, lebih melihat kepada ruhaninya ya. Beliau menyebutnya ada marotib. Marotib itu tertib-tertib atau tingkatan-tingkatan zikir itu sendiri ya. Memang berzikir ini Bapak Ibu, kita dianjurkan berzikir sesuai dengan petunjuk Allah. Wadhkuru kama hadakum, berzikirlah kamu sebagaimana Allah beri petunjuk. Jadi kalau kita teliti ayat-ayat Quran, nanti kita ketemu tata cara zikir ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Ya, sesuai. Dulu kita bahas bahwa diri kita ini, manusia ini kan terdiri dari unsur rohaninya, ada qalbun, hati, ada akal,
ada nafs, jiwa. Sebahagian menyamakan jiwa ini dengan ruh, karena jiwa ini bahagian ruh yang paling luar. Ada yang disebut dengan ruh, ya. Ada juga memecahnya dengan bahasa hayat atau nafs, napas, hayat, kehidupan. Maka ketika kita berzikir di dalam ilmu tasawuf, zikir itu diletakkan kepada benda-bendanya itu tadi. Zikir itu diletakkan nanti bisa kalau beliau di sini menyebutnya, ya, zikir itu bisa diletakkan di lisan, jasmani kan, zikir lisan namanya. Astaghfirullahaladzim. Kalau zikir lisan ini dia keluar suaranya. Untuk apa kita berzikir dengan bersuara? Al-Quran menyebut zikir itu bisa zikir jahar maupun zikir khafi, tersembunyi. Zikir jahar itu dikeluarkan suaranya, sama dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu ada yang keluar suaranya, sholat subuh keluar jahar. Ada yang sholat asar suaranya dengar telinga sendiri, ya. Ada yang model zikirnya tafakur, dalam hati, dalam huruf memandang, itu nggak ada suaranya, nggak ada huruf, nggak ada suara. Jadi dia berlapis-lapis. Nah, yang pertama dilakukan adalah zikir lisan. Astaghfirullahaladzim, atau zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau diungkapkan, kata guru-guru kita, lapas la ilaha illallah kita ungkapkan dengan kolbu kita, lisan dan kolbu, maka dia akan keluar. Lapas itu menjadi cahaya, ya. Al-Quran, zikir itu kalau dilapaskan, dia akan keluar jadi bentuk cahaya. Cahaya ini nanti akan mengepul, berubah menjadi rasa di dalam kolbu kita. Jadi rasa itulah nanti menghidupkan rasa bertuhan tadi, menyaksikan. Ya, dia hidupkan kolbu kita itu. Maka kadang kita menangis, muncul rasa dekat. Kadang kalau sudah semakin dalam, ya, kita mengenali Allah, muncul rasa cinta, rasa rindu. Begitulah seterusnya. Ya. Maka di sini beliau menyebut fal awal hadahum, pertama kali Allah memberi petunjuk zikir itu dengan lisan. Ya. Summa ila zikrin nafs, kemudian zikir nafs, ke jiwa, ke ruh paling luar. Wadhkurullaha wadhkur rabbaka, berzikirlah kepada Tuhanmu, wadhkur rabbaka fi nafsika, di dalam nafsu, di dalam jiwa, dalam dirimu, ya. Jadi fi nafsika kata Allah dalam Quran, itu menunjukkan bahwa kita berzikir itu setelah lisan, zikirnya juga zikir nafs, dengan nafs, ya. Setelah itu baru zikir qalbu, zikir dalam hati, kemudian zikir ruh, ya. Zikir nafs, zikir qalbu, zikir ruh. Ini makin ke dalam dia. Ya. Summa ila zikir sir, baru zikir sir. Sir itu rahasia. Dihaluskan lagi, kemudian summa zikir khafi, zikir tersembunyi. Summa ila zikir akhfal khafi, kemudian zikir yang paling tersembunyi. Nah, ungkapan-ungkapan sir, akhfal khafi itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan Quran. Yang ketika ulama tasawuf Syekh Abdul Jilani, ketika dia berzikir, dia lewat itu, dia kenali, dan dia bisa membedakan. Maka di dalam ilmu tasawuf, dunia spiritual, tarikat itu, zikir itu kehalus dia dibedain ya. Zikir lisan, nafs, qalbu, zikir roh, zikir sir,
khofi, akhwal khofi, sampai 7 lapis. Sesuai dengan 7 lapisan ruh bagi yang yang mengurainya itu ya, sampai 7. Ada yang mengurainya secara lebih sederhana 4 lapis. Maka nanti zikirnya juga 4 tingkat gitu. Masing-masing zikir ini punya martabat, ada kedudukannya masing-masing, baik zikir jahar maupun khofi. Zikir lisan ini untuk apa zikir lisan? Zikir lisan ini sudah kita katakan tadi, dia untuk menghidupkan rasa bertuhan tadi dalam qalbu kita. Dia akan menghasilkan rasa nanti. Ya. Dia juga zikir lisan ini membuat hati kita ingat kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dari lisan kita, masuk ke telinga, kalau kita ingat Allah, Allah. Jadi ingat ke Allah dia. Jadi zikir lisan itu untuk mengingatkan qalbu fungsinya. Supaya qalbu kita tidak lalai. Supaya akal pikiran dan hati kita tidak kemana-mana, fokus ke makna zikir itu, ke Allahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, fokus. Itu salah satu fungsi zikir lisan. Maka orang-orang yang ketika dia marah, kenapa orang marah itu kalau dia marah, dia keraskan suaranya. Kamu ini gak mau dengar aku, dia kerasin suaranya ketika dia marah. Karena ketika seorang marah, dia pingin bahasa dia, kata-kata dia didengar. Dia kesal kalau bahasa dia tidak didengar gitu. Maka dia kerasin suaranya. Jadi mengeraskan suara itu, zikir keras itu, membuat hati dan pikiran kita ingat Allah gitu. Supaya fokus. Sebab kalau tidak diingatkan, dia bisa lupa. Gak ada suara dia menerawang sana kemari. Ketika dia diingatkan dengan lisan, Allah, la ilaha illallah, akal hati kita fokus. Tidak Tuhan kecuali Allah, tidak Tuhan kecuali Allah, tidak yang mewujud kecuali Allah. Jadi untuk memfokuskan, maka zikir lisan itu juga dipentingkan. Ya, ini zikir di tahap awal itu harus zikir lisan. Ya. Sedangkan zikir nafs, kata beliau, zikir yang tidak didengar, tidak bisa didengar, gak ada huruf, gak ada suaranya. Nah, karena dia bentuknya sudah huruf paling luar nafs. Ya. Zikir nafs itu ya lebih kepada zikir rasa nafsani namanya. Ya, ketika kita sedih, kita kan bisa merasa bahwa kita sedang sedih. Sedih itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Ya. Sedih itu nggak ada huruf, nggak ada suara. Nah, letakkanlah zikir itu di nafs itu yang tak ada huruf, tak ada suaranya. Gitu. Letakkan dari situ. Nah, jadi dia seperti ingat dalam pikiran atau dia seperti merasa. Ya. Rasakan rasa yang ada di kolbu kita, di diri kita, dan yakini di balik rasa itu ada sebenarnya Allah. Pada pertemuan lalu mungkin saya sudah tegaskan bahwa ilmu rasa ini kita buat perumpamaan dengan rasa supaya mudah memahaminya. Ya, dia harus setara. Untuk memahami keberadaan Allah itu, wujudnya, keberadaannya, kenyataannya yang tak ada bentuk, tak ada suara, tak ada bentuk, tak ada rupa, itu hanya bisa dirasakan. Nah, perumpamaannya adalah seperti kita merasakan manisnya gula. Dan kita yakin di balik manis gula pasti ada zatnya. Zat gula itu sendiri. Benar? Ketika kita merasa pahit, di balik sifat pahit itu ada zatnya namanya kopi. Benar? Ketika kita merasa pedas, rasa pedas itu di balik rasa pedas ada zatnya
namanya cabai. Benar? Ya begitu. Ketika kita merasa asin, maka di balik rasa asin itu ada zatnya, namanya garam. Nah, di kolbu kita, di ruh kita ini ada namanya rasa bertuhan. Semua manusia memiliki rasa bertuhan. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhannya. Di balik rasa bertuhan yang Allah letakkan di ruh kita, itu ada Allah. Yang gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warna. Jadi rasa bertuhan itu sifatnya, zatnya pasti ada Allah Ta'ala. Asin itu sifatnya, rasanya, dibaliknya ada garam, zatnya. Nah, begitu memahaminya, Pak. Jadi ketika kita berzikir nafs, jiwa, ruh paling luar itu, di balik ruh itu ada penciptanya Allah Ta'ala. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ya. Tiup. Jadi tidak ada di situ perantaran malaikat. Di balik yang meniup, di balik tiupan itu pasti ada zat yang meniupnya. Benar? Tidak mungkin ada tiupan kalau tidak ada zatnya yang meniupkan. Benar? Nah, maka begitulah cara bertuhan dalam ilmu tasawuf. Maka Allah itu dalam pandangan hati nanti zahir, nyata. Dalam ilmu spiritual Islam ini, kita itu disuruh mewujudkan Allah, menyatakan Allah. Allah itu supaya nyata, terpandang oleh mata hati kita gitu. Ya. Nyatanya Allah itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tapi bisa dirasakan kenyataannya. Sama mirip dengan ketika saya minum, misalnya minum teh manis. Saya rasakan teh manis. Wah, kalau minum sebuah kita kan saking enaknya, oh, Masya Allah, nikmat. Jadi kita rasakan nikmatnya sebuah itu, enaknya nikmatnya itu, nyata nggak nikmatnya itu? Nyata. Saking nyatanya nikmatnya ini, fokus kita memandangnya dengan hati, dengan rasa nyata nikmat. Sehingga dia lebih nyata daripada yang nyata, yang terlihat. Lupa, nggak fokus lagi kita melihat mobil kita, lihat orang di sana, saking menikmati makanan tadi nikmatnya. Jadi lebih nyata dari yang nyata. Sampai begitu kan? Jadi bertuhan itu begitu. Jadi sehingga kita merasakan Allah itu nyata, lebih nyata dari yang nyata. Wal zahir. Jadi dia dinyatakan, diwujudkan, dimewujudkan dengan kolbu, dengan ruh, dengan nafs, dengan rasa kita. Itu cara bertuhan di dalam ilmu tasawuf. Maka zikir itu sebenarnya untuk mengasah itu supaya tajam merasa kita rasa bertuhannya. Semua ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu, termasuk sholat, itu adalah untuk menghidupkan rasa bertuhan tadi, mewujudkan Allah tadi, supaya dia wujud nyata. Maka Nabi membahasakan sederhana kan, tegas, lugas, sederhana. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar menyaksikan, seperti benar-benar melihat Allah, melihat Allah. Ya. Benar enggak kita melihat manisnya teh manis ini? Benar enggak kita melihat nikmatnya sebuah ini? Benar enggak kita menyaksikannya? Benar. Gampang enggak menyaksikannya? Gampang. Terasa nikmat diri sendiri. Di lidah kita, di kerongkongan kita terasa nikmat sekali. Minum kopi kita terasa nikmat sekali. Nyata enggak nikmat kopi? Nyata. Ya. Gampang enggak menyaksikannya? Gampang. Kan gitu. Maka dalam bertuhan ini, karena dia bentuknya rasa bertuhan, dia harus dirasakan, dialami, baru dia nyata dalam pandangan hati. Ya, kalau kolbu kita ketutup, khatamallahu ala qulubihim, orang kafir, orang ingkar itu hatinya ketutup. Kenapa nggak bisa ngerasain?
Dia tutup hatinya, tertutup rasanya. Dia tidak mau olah. Maka dia menjadi kufur, kafir. Orang kafir itu bukan dia tidak berpikir bahwa Tuhan ada, tapi dia punya hati, tapi hatinya ketutup. Di hati itu ada ruh, di dalam ruh itu ada rasa. Dan dia tidak bisa menyaksikan dengan rasanya, dengan hatinya, mata hatinya. Allah itu nyata. Sehingga dia kufur. Maka kafir itu dikatakan kafir, artinya menutup. Apanya yang ketutup? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya yang ketutup. Kalau akalnya cerdas, bisa buat pesawat, bisa buat nuklir. Tapi hatinya, rasa bertuhan yang dalam kalbunya, dia tidak olah dengan zikir, dengan ibadah. Nah, zikir yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka menghidupkan, ya, membersihkan kalbu, menghidupkan rasa bertuhan itu supaya dia kuat, kokoh, tajam. Nah, maka dulu saya sebut, kalau Bapak rajin olahraga, raganya sehat, bahkan bisa berbentuk, ya kayak atlet itu berbentuk badannya kan, fisiknya. Kenapa dia olah terus? Kalau Bapak rajin mikir kuliah, mikir terus, buat makalah diskusi ilmiah, itu aja kerja tiap hari. Rajin olah pikir, keluar selesai satu, cerdas. Kenapa? Kerjanya mikir terus di kampus, cerdas. Makanya kalau kita nggak kuliah, ya rajin belajar, rajin mikir. Nanti cerdas sendiri dia, karena pikiran diolah. Nah, kalau kita mau kuat imannya, dekat dengan Allah, olah rasa bertuhan. Rasa bertuhan itu diolah dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah, dengan baca Quran. Rasa bertuhan itu diolah dia. Supaya kuat, bangkit dia, hidup dia. Kalau kita itu. Diolah. Kalau kita tidak olah rasa bertuhan, keyakinan kita lemah. Kalau kita tidak olahraga, fisik kita tak berbentuk, biasa saja. Kesehatannya normal, biasa-biasa saja. Kalau kita tak rajin olah pikir, maka pikiran kita tak cerdas, malas membaca, malas berpikir. Maunya makan tidur saja. Kan gitu kan? Jadi nggak cerdas. Kenapa? Nggak mau berpikir, malas. Makanya rata-rata orang kalau sudah dewasa, itu rata-rata cerdas pikirannya. Kenapa? Dia sering mikir. Gimana memenuhi kebutuhan pokok anak istri. Dia mikir terus. Gimana dapatkan rezeki, gimana ini gitu. Dia masih cerdas. Karena sering dituntut untuk berpikir. Jadi ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir nafs ini tidak bisa didengar huruf suaranya. Ia hanya bisa didengar dengan indera dan gerakan dalam hati. Nah, zikir qalbu untuk menggali jalaliyah dan jamaliyah yang terkandung dalam hati. Jadi zikir qalbu itu untuk menghidupkan. Nah, kita sampai bisa merasakan keagungan Allah, jalaliyah dan jamaliyah. Dan keindahannya. Keindahan sifatnya, kasih sayangnya, gitu kan. Nah, beliau menjelaskan begitu. Jadi itu menggali, menghidupkan. Kita merasa Allah itu maha besar. Jalaliyahnya, keagungan Allah maha agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita merasa Allah itu maha kasih sayang, jamaliyah, ya. Merasa indah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan aku rezeki ini, nikmatnya yang kau berikan ini ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai kekasihku, terima kasih segala-galanya. Nah, kalau kita zikir kok, ya. Dan dia tidak bersuara dengan lisan, nggak kedengaran suaranya, tapi dia bersuara dalam hati, dalam nafsu jiwa. Bagaimana bentuk suara hati itu? Bapak Ibu, untuk mengetahui bentuk suara hati itu, semua kita pasti insya Allah pernah mengalaminya. Contohnya, ada orang suka nyanyi lagu dangdut. Senang kali lagu dangdut. Nah, tiba-tiba dia sendiri dalam kesunyian. Dalam kesunyian, kesepian, tiba-tiba dalam hatinya
ngomong sendiri, nyanyi sendiri dalam hati. Nih, gitu kan. Nah, nyanyi sendiri dalam hati. Pernah ngerasain seperti itu? Semua kita pernah biasanya. Rata-rata. Nah, itulah dia. Jadi hati itu bisa bersuara, tapi kita sendiri yang dengar. Ya kan? Ngomong, nyanyi di dalam. Bisa kita suruh bersuara hati kita. Kalau kita rajin berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari sering zikir, sejam 2 jam. Tiba-tiba lagi sepi, ngelamun kita, ngomong hati dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya di dalam kan? La ilaha illallah. Maka di dalam tarikat itu dihidupkan. Dia nanti ngomong sendiri. Allah, Allah, Allah. Kalau dalam naksabari kan gitu. Sering Allah dia. Allah, Allah, Allah. Dia nyebut nama kekasihnya. Kalau itu dia sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Dia sebut sendiri dalam hati kita. Itu suara hati namanya. Jadi suara batin, indera batin, lisan batin. Qalbu kita itu punya lisan qalbu namanya, lisan hati. Nah, itu kalau zikir nafs dan zikir qalbu. Kemudian zikir berikutnya, zikir ruh. Zikir ruh ini kita menyaksikan tajalli cahaya, tajalli sifat. Sifat Allah itu apa sifat Allah? Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhallafatul hadis. Terutama sifat yang 7 kan? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Qudrah, Allah Maha Kuasa. Qudrah, kita menyaksikan dengan ruh kita yang menggerakkan jasad ini adalah Allah. Kita menyaksikan kita ini tidak bertenaga. Kita saksikan sifatnya. Ini lebih tinggi pakai roh. La haula wala quwata illa billah. Kita merasa tidak ada daya. Jadi ketika angkat takbir, Allahu Akbar. Kita menyaksikan. Kita ini gak ada daya. Yang menggerakkan jasmani kita ini adalah Allah lewat roh kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Karena zikirnya makin halus, makin dalam. Larinya kepala. Dan itu tak bisa dibuat-buat. Kalau belum nyampe, tetap gak bisa. Dipaksa juga gak bisa. Kalau sudah terbiasa, ya bisa. Langsung kosong. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, kita ngerasain menggerakkan ini tadi. Allah Ta'ala. Kita merasa bukan diri kita. Ya. Itu dilatih. Kalau bahasa saya, olah rasa. Di training. Dengan apa ya? Zikir kosong. Mandang ruang kosong. Yang kemarin kita praktekkan. Nah, dalam hati kita istighfar, mohon ampun. Astagfirullah. Nangis kalau kita kan nangis dia. Terasa nikmat dekat dengan Allah. Keluar dari mata kita. Ya. Kalau kita yang merasa berzikir, ruh kita menyaksikan. Nah, di sini disebut cahaya tajalli sifat. Menyaksikan cahaya tajalli sifatnya. Sifat Allah, khususnya sifat yang 7, qudrah, iradah, ilmu. Kita ngerasain bodoh, Allah yang Maha Tahu. Kosong, bodoh, dia orang bodoh, Allah yang Maha Tahu. Hayat, kita merasa kita ini mati, gak berdaya, gak ada tenaga. Allah yang qudrah, kuasa, Allah yang Maha Hidup. Ya pasti
Karena kita hidup ketika jantung bergerak. Yang menggerakkan jantung itu kan Allah. Nah itu kan yang merintahkan hidupkan kan Allah. Buat dia berdetak. Bukan kita. Kita gak bisa. Itu yang membuat jantung berdetak Allah Ta'ala. Kita gak tahu. Ya. Maka kalau bahasa ISK itu, Arifin Najat, dia teliti, sebenarnya gerakan-gerakan hidup kita ini banyak yang berasal dari alam bawah sadar. Tanpa kita sadari. Maka ilmu tasawuf ini membuat kita sadar diri sebenarnya. Menyadarkan diri kita. Sadar diri kita ini gak ada apa-apa. Sadar diri kita ini sebenarnya yang menggerakkan Allah. Sadar diri kita ini bahwa kita ini hamba la haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu rahasia yang harus kita lakukan terus-menerus. Bagaimana supaya kita bisa menyaksikan Allah di dalam ruh kita, memandang sifatnya, cahaya sifatnya. Sebenarnya salah satu rahasianya itu adalah kita harus berada pada makom kosong atau makom la haula wala quwata illa, atau makom merasa tidak berdaya. Ya. Atau merasa tidak ada apa-apanya. Pada posisi kita tidak berdaya, maka Allah akan hadir dalam pandangan roh kita. Dia akan nyata. Tetapi ketika kita masih merasa aku, ego muncul diri kita, maka Allah tidak mau mendekat. Kenapa? Karena dia zat yang tidak mau diduakan. Dia zat yang paling tidak suka disekutukan. Nah, maka ilmu tasawuf spiritual ini itu memberi teori dan praktek. Diri kita ini, jasad ini sangkar. Diri kita ini seperti mobil. Yang nyetir mobil bisa saya, bisa anak saya, bisa istri saya, bisa tetangga, ya, bisa orang lain yang meminjam, bisa tukar-tukar yang mengendalikan nyetir mobil itu. Jasad kita ini adalah sangkar. Yang mengendalikan bisa hawa nafsu. Lihat cewek perempuan cakep buka aurat, wow, motor hawa nafsu ngendaliin. Bisa setan, ini curah air sedikit, marah-marah kita, kamu ini gak ada otaknya, marah. Setan ngendaliin. Ya. Bisa jin, kerasukan jin. Bisa roh. Saya gerakkan badan saya. Halus gerakannya. Ini roh saya gerakkan. Roh yang di dalam. Walaupun digerakkan gitu, kita melihat di balik roh itu ada Allah. Nikmat. Bisa kolbu kita, hati kita yang gerakkan. Atau pengamis, udah tua dia, umur 80 tahun, udah kasih, ambil luar. Yang gerakkan hati, ini Pak. Bisa Allah yang gerakkan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalam. Bukan kalian yang membunuh. Maka rahasia spiritual para nabi, para rasul, para wali, kenapa muncul mukjizat dan karomah? Itu karena yang menggerakkan jasad mereka adalah Allah. Muhammad belah itu bulan, turun bulan, dibelah. Itu yang menggerakkan Allah, bukan Muhammad. Muhammad ini fisiknya kecil, gak bisa narik bulan, Pak. Itu yang disebut tajalli. Ilmu ma'rifat itu, ilmu ruh ini, ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu tajalli. Tajalli amalnya, nyata perbuatan Allah, nyata sifatnya, nyata asma'nya dalam diri nabi, para rasul, para wali. Kenapa nyata perbuatan Allah pada diri nabi, para rasul, para wali? Karena mereka kosongkan dirinya.
La haula. Sehingga Allah nyatakan keberadaannya, wujudnya, dirinya di dalam diri para nabi, para rasul, para wali. Qum bi'izni. Berdiri, bangkit engkau, hidup kembali dengan izinku. Orang mati hidup. Syekh Abdul Qadir Jilani karomahnya. Kok bisa? Nabi juga bisa menghidupkan orang mati. Dalam riwayat, ketika ada 2 orang sahabat gugur meninggal, ya, wafat. Ibunya bersedih, lalu disuruh tidur di rumahnya. Ketika dibaringkan meninggal, kemudian Nabi doa, kemudian hidup kembali. Siapa yang hidup mematikan kalau bukan Allah? Nggak ada yang bisa. Bagaimana cara Allah menghidupkan dan mematikan? Dengan apa? Dengan memakai wadah fisik Nabi, dinyatakannya tajalli sifat, tajalli af'al. Bagaimana cara Allah membunuh orang-orang kafir? Dengan memakai tangan Nabi, tangan sahabat. Itu perantaranya. Itulah ilmu ma'rifat itu sebenarnya. Zikir itu pun ke situ nanti lagi. Ya. Ketika kita zikir dulu, kita menyaksikan. Masuk ke zikir sir, terbuka rahasia ilahi. Nah, disitulah nanti kita merasakan ternyata diri kita tidak ada apa-apanya. Yang ada hanya Allah. Ya, ketika Allah menggerakkan, apa saja bisa terjadi. Maka kalau kita baca riwayat, langit dan bumi isinya ini tunduk ditundukkan Allah kepada manusia. Kenapa? Manusia adalah tempat tajalli asma sifat af'al Allah yang paling sempurna. Maka kita sebut khalifah. Tempat tajalli asma, af'al dan sifat Allah yang paling sempurna. Maka matahari bisa ditahan oleh manusia. Dalam riwayat, Ali ketika dia berperang, belum selesai dia berperang, dia belum salat asar. Maka dia minta, ya Allah, tahan matahari, jangan dulu tenggelamkan. Tidak tenggelam itu sampai dia selesaikan perangnya. Dia salat asar, setelah salat asar langsung tenggelam. Dia bisa tahan. Siapa yang menahan? Allah. Kalau Ali fisiknya nggak bisa nahan, tapi Allah tajallikan kuasanya lewat manusia. Matahari bisa ditahan, bulan bisa dibelah, bumi, laut dibelah Nabi Musa. Musa, lemparkan tongkat, kata Allah. Itu maunya Allah, bukan maunya Musa. Lempar, terbelah laut. Maka tidak ada yang bisa menimbulkan mukjizat dan karamah kecuali orang-orang yang kosong, yang mereka pada posisi la haula wala quwata illa billah. Itulah munculnya mukjizat, itulah munculnya karamah. Tapi kalau kita masih maunya diri kita berbuat, ya sudah, maunya diri kita yang belum tentu maunya Allah kan. Kalau maunya Allah selesai, terjadi semua. Kun fayakun. Dan untuk membongkar rahasia itu kita harus zikir ini dilewati dia terus. Diolah rasa itu sampai kita menyaksikan Allah, sampai kita berzikir sir, zikir rahasia, menyaksikan terbuka rahasia ilahiyah. Oh, ternyata yang menggerakkan jahir batin ini, yang menguasainya Allah. Aku ini tak ada apa-apanya ini. Astaghfirullahaladzim. Kita zikir mohon ampun. Kita merasa zikir itu yang menggerakkannya adalah Allah. Kita angkat tangan, Allah Akbar, salat. Yang menggerakkannya ini adalah Allah. Jadi seolah-olah kita hanya menyaksikan, tidak ada apa-apanya. Kita hanya memandang saja. Jadi yang menyembah itu adalah sifatnya. Sifatnya menyembah zatnya. Sifatnya, af'alnya. Af'alnya, perbuatannya menyembah zat. Enggak lagi kita sudah lahir. Sudah enggak ada. Baru Allah itu nyata. Ya, makanya orang yang sombong itu paling marah Tuhan. Al-kibriya ridahi. Oh, sombong itu pakaianku, jangan main-main. Faman naza'ani minhu azab.
Siapa yang menariknya, mengambilnya dari diriku, gua azab. Gua habisi, kata Allah. Nggak boleh sombong. Kalau sombong nggak bisa nyampe ke Allah Ta'ala. Ya, Fir'aun itu paling sombong, nggak nyampe dia. Kapan Allah itu nyata? Ketika manusia dalam posisi tak berdaya, posisi la haula, posisi kosong, baru nanti nyata. Makanya Pak, ketika manusia dalam kondisi sangat susah, down, sedaun-daunnya, dibuat Allah down, barulah dia merasa Allah itu ada. Mau mendekatlah dia ke Allah. Itu yang saya sering buat perumpamaan. Waktu pandemi kemarin, orang-orang sombong itu udah gak kuat melawan pandemi. Maka rame-ramelah manusia mendekat ke Allah. Takut mati, merasa gak berdaya, gak kuat. Minta pertolongan ke Allah semua, hati manusia itu. Kenapa? Sudah ketakutan semua, takut mati, gak berdaya, gak bisa ngelawan. Dalam posisi tak berdaya, baru rasa bertuhan itu hidup. Maka zikir, sir itu, kita masuk ke sir, ke rahasia, posisi tak berdaya kosong. Sehingga terbongkar rahasia-rahasia ketuhanan. Ya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, zikir khofi, akhfal khofi, fokus kepada keindahan zat yang maha tunggal. Ini hanya bisa Allah yang memberikan nanti kan. Termasuk akhfal khofi ini, hakikat hakul yakin tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, bagaimana kita untuk berzikir ini? Di bab berikutnya disebut sarannya harus dalam keadaan wudhu sempurna. Usahakan arahnya mengarah kiblat. Kalau zikir lisan suaranya dikuatkan. La ilaha illallah. Walaupun lisan keluarnya dari suara dari hati, Pak. Enggak boleh dari lisan aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar cahaya zikir itu, bercahaya dia. Kemudian hatinya akan menjadi hidup. Jadi rasa masuk ke hati kita. Gumpalan cahaya itu akan berubah jadi rasa, menghidupkan kolom. Itulah nanti menghidupkan hati kita. Dan orang yang kalau sudah hidup hatinya, hidup ruhnya sempurna, dia tidak akan mati. Mereka hanya pindah. Jadi kalau kita meninggal dunia, pindah tempat saja. Hidup ruhani kita itu enggak mati. Enggak buta dalam bahasa lainnya. Maka para nabi kalau meninggal, para wali, para nabi dan wali, mereka itu kata Nabi, al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim. Kama yusalluna fi buyutihim. Mereka tetap yusallun, salat di kubur mereka sebagai mereka salat di rumah-rumah mereka. Tetapi salat di sini kata beliau adalah yunaju. Kenapa munajat? Karena salat itu adalah munajat. Al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang salat itu munajat. Nah, karena tidak, kalau dalam alam ruh tidak ada lagi perintah salat. Jadi salat dimasukkan itu munajat. Ya, ruh itu dia berhadap-hadapan ke Allah, munajat. Karena dia hidup. Jadi meninggal pun kita nanti, ruh itu tetap hidup. Dia munajat di kuburnya. Para nabi, para rasul. Ini hadis Abu Ya'la dan hadis riwayat Imam Malik. Hadis Imam Malik mengatakan salat itu adalah munajat. Hadis Abu Ya'la mengatakan para nabi, para wali mereka sholat di kubur mereka. Ruhaninya tetap sholat, munajat. Munajat, beliau mengatakan tidak pakai rukuk sujud, tapi berzikir munajat. Munajat itu secara bahasa bisik-bisik. Bisik-bisik dengan Allah, saling memandang. Ya. Berdua-duaan, bersunyi-sunyian. Bahasa lainnya, semedi. Semedi itu kan berdua-duaan dengan Allah. Maka ruh yang hidup itu sama dengan qalbu, hatinya hidup, gak mati-mati lagi, karena dia terus bersama Allah. Nah, inilah yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan ketika ditanya Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidur lagi sesudah tahajud?" Kata beliau, "Ya Aisyah,
mataku yang tidur, aini. Tanamu aini, wala yanamu qalbi. Mataku yang tidur, hatiku tidak. Jadi orang yang sudah hidup qalbunya, hatinya, ruhnya nggak tidur-tidur. Ruh kita kan nggak tidur-tidur nanti di alam roh. Kan dia hidup. Makanya dia harus dihidupkan dengan zikrullah biar betul-betul kehidupan kekal dia alami. Dalam hadis yang lain disebutkan beliau, dikutip ini, "Man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimani ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi alimun wa ma'rifah." Siapa yang meninggal dalam menuntut ilmu, khususnya lagi ilmu ma'rifat ini, maka nanti di dalam kubur dia akan dibangkitkan Allah dua malakah ini. Malak itu apa? Beliau memahami malakah ini itu adalah nanti didatangkan kepadanya ruh Nabi SAW dan ruh wali mursyidnya yang sudah meninggal, mengunjunginya di alam ruh. Inilah nanti yang membimbingnya di alam ruh untuk semakin tajam ma'rifatnya. Ya. Beliau memahami situ malak bukan malaikat, karena malaikat ma'rifatnya tidak sempurna. Ya, ma'rifat malaikat tidak sempurna, tapi nanti dia yang didatangkan Allah adalah ruhani Nabi dan ruhani wali mursyidnya yang menjadi gurunya. Maka nanti setelah meninggal, orang-orang yang bertarekat, mereka didatangi ruhani Nabi dan didatangi ruh gurunya, dan diajarilah ruhnya itu untuk bermakrifat sempurna kepada Allah. Ketika nanti hari berbangkit, maka dibangkitkanlah dia dalam kondisi alim bersama para ulama, guru-gurunya dari masyayikh. Ya. Inilah yang disebut dalam hadis, kata beliau, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumil qiyamah aliman wa arifan. Berapa banyak orang laki-laki yang dia meninggal dalam kondisi bodoh, belum sempurna makrifatnya, dan dia nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama atau menjadi orang yang alim wa arif, mengenal Allah. Ya. Ini salah satu keutamaan orang yang punya mursyid dari kalangan wali Allah dan Nabi. Karena kita nanti berkumpul bersama almar'u ma'aman ahabbah, dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cintai para wali, para nabi SAW, wali dari kalangan hari ini yang ada, sampai terus tabiin sampai ke sahabat tersambung dia, maka otomatis kita meninggal nanti dikumpulkan bersama. Bahasa Al-Qur'annya disebutkan di dalam Al-Qur'an, setiap orang akan dikumpulkan bi-imamihim, bersama imam-imam mereka. Imam-imam itu adalah pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin mereka. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah penjelasan beliau. Dua bab ini kita rangkum menjadi satu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau tanya Pak? Silakan. Jadi zikir itu tadi ringkasnya diletakkan di unsur-unsur rohani kita ini kan. Kalau zikir nafs diletakkan di nafs, zikirnya itu huruf paling luar. Kalau zikir qalbu dirasa yang ada pada hati kita. Kalau zikir ruh dirasa rohani. Ini rasa nafsani, ini rasa rohani. Jadi rasa itulah yang dibersihkan dia, supaya dia rasa bertuhan itu hidup dia, baik di qalbu, di ruh, sampai ke akal kita. Karena itu nyambung, dia kayak lapisan cahaya saja. Ya. Kalau kita sakit, terinjak atau tergilas mobil kaki kita, itu kan yang sakit rasa jasmani. Itu nembus ke rohani kita Pak sakitnya. Aduh, wah, nembus ke dalam hati. Karena dia seperti lapisan, merembes dia namanya. Kalau pakaian itu merembes, kena hujan kita, pakaian dalam basah, pakaian luar basah, merembes ke dalam dia. Kira-kira begitulah. Ya. Makanya dia harus dibersihin semua. Nah, kalau zikir ini kan dibersihnya satu-satu, bersihin pakaian dalam, pakaian luar, pakaian dalam, pakaian yang lebih dalam lagi.
sama badan kita. Nah, kira-kira begitulah perumpamaannya ya. Karena di dalam diri kita ini ada lapisan-lapisan atau jenis-jenis rohani, baik dia bentuk nafs, jiwa, kolbu, hati, ruh. Hati itu seperti wadah, ya kolbu itu seperti tanaman di kayak eceng jenggot gitu kan. Kalau ada kolam gitu, tanaman itu ruhnya, tanaman-tanaman itu telah ada ruh, nafs, jiwa, hatinya itu wadahnya. Begitu perumpamaannya. Oke, ada yang mau tanya silakan. Udah paham semua nih? Cukup. Tapi bisa dipahami Pak ya? Nggak terlalu tinggi kan? Nggak terlalu melangit ya? Yang tingginya yang sir tadi, tapi ya dipahami saja dulu. Karena ilmu spiritual ini memang dia tidak bisa hanya teori saja. Kalau teori ya dapat di teorinya aja. Dia harus dijalani. Ya, dialami, dipraktekkan. Coba saya ajak praktek zikir, namanya zikir lisan, tetapi zikir lisan itu ke kolbu. Ayo kita sama-sama coba zikir. Kita istighfar, tapi dari hati, dari kolbu suaranya. Ya, keluarkan dari kolbu. Ayo sama-sama coba. Ini zikir nafs atau zikir kolbu namanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Kan terasa nikmat, rindu, nangis. Kan kita mau nangis itu Pak. Keluar air mata kita kan. Di dalam bola mata kita udah keluar airnya. Kita terusin makin lama makin keluar airnya. Nah kalau yang zikir ruh, rasa di ruh itu, coba Bapak pandang ruang kosong yang sering saya apa. Coba lihat ruang kosong ini. Nah, lihatin ruang kosong. Setelah lihat ruang kosong ini membantu. Rasakan diri kita, ruh kita dalam diri kita ini. Di balik ruh kita itu ada Allah. Di balik rasa yang kita rasa itu ada Allah. Di balik ruh itu ada Allah. Nggak ada suaranya. Kalau mau bersuara pun dalam hati aja. Ikhlas. Atau pandang Allah, pandang nurnya. Di balik ruang kosong ini ada cahaya zatnya. Di balik cahaya zatnya ada zatnya. Di balik ruang kosong ini ada roh kita. Di dalam roh kita itu ada rasa bertuhan. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan, ada Allah. Tenang ya. Nah, zikir ruh ini terasa tenang, nyaman. Makanya Nabi sebut zikir ini riyadul jannah, taman surga. Kita berada di taman surga, tenang, nyaman. Gitu ya. Maka disebut taman surga. Taman dengan taman surga. Taman surga dengan surganya dekat gak? Nyatu gak? Nyatu kan? Rumah dengan tamannya nyatu gak? Nyatu kan? Habis taman rumahnya, habis taman surganya. Makanya nyaman. Nah, itu zikir ruh. Kita menyaksikan gada suara itu nyaman. Jadi tekniknya mandang ruang kosong. Kenapa mandang ruang kosong? Ada hadisnya Pak. Hadisnya apa? Hadis dari Ahmad.
Ya Rasulullah, aina Allah? Ya Rasulullah, di mana Allah? Qabla khalaqa kulli syai', sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Kata Nabi, fi ama. Allah itu di ama. Ama itu apa? Kekosongan murni. Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Di atas bawah nggak ada hawa, nggak ada udara, hampa, kosong, kekosongan murni. Maka pandang ruang kosong ini. Apa yang masuk kita kekosongan murni? Di situ aja, di balik ruang kosong ini, kekosongan murni meliputi langit dan bumi. Itu pikir kosong namanya. Jadi zaman dulu ya, menurut pendapat saya, ketika kita pahami sejarah, zikir la haula wala quwata illa billah ini mengantarkan kita ke amak. Karena tak berdaya, masuk kita ke kosongan. Kan kosong kita tak berdaya. Hanya ada Allah. Zaman dulu teori dalam Jawa kuno, ilmu Jawa kuno, ilmu ketuhanan Jawa kuno, ada namanya ilmu suluk. Itu sangat mirip. Dari ilmu suluk ini, saya memahami bahwa sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah ada Nabi dan Rasul yang tak disebutkan namanya, diutus di Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengerti ilmu suluk. Kosong isi. Nah, yang mengamalkan ilmu suluk ini dalam sejarah babat tanah Jawa adalah Sabda Palon. Sabda Palon itu berkelahi bertempur dengan Syekh Subakir, ulama sufi, 40 hari 40 malam. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang, imbang. Kenapa? Satu pakai ilmu suluk, satu pakai la haula tawakal. Mirip. Kenapa? Itu sama-sama sifat Tuhan yang berkelahi. Kalau sama-sama sifat Allah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya, tapi kalau Sabda Palon itu menggunakan sihir, pasti hancur dia. Maka Sabda Palon itu secara spiritual, dia bukan Hindu-Buddha. Dia adalah orang yang beragama Tauhid Islam, tetapi belum datang syariat sholat, tidak mengikuti syariat Muhammad yang ada sholatnya seperti 5 waktu. Sebenarnya gitu dianalisis. Begitu juga yang di Barus, tanah Barus sana di Medan, itu dikabarkan itu ulama Barus yang meninggal itu dia setelah Nabi diangkat jadi Rasul di Mekah, belum datang perintah sholat, puasa, zakat, dia sudah menyebarkan Islam ke Indonesia. Akhirnya menjadi agama Tauhid, belajarnya Tauhid saja, belum ada sholatnya. Nah, cuma lama-kelamaan nanti terjadi distorsi, penyelewengan, jadilah namanya ya, di tanah Batak itu ada istilah agama nenek moyang orang Batak, namanya agama Parmalin. Awalnya itu benar, tapi karena sudah menyimpang lama-kelamaan, dia menyimpang, mirip dengan ajaran Nasrani. Bagus dari Nabi Isa, lama-kelamaan distorsi, akhirnya mereka nyembah Nabi Isa. Ini distorsi namanya. Ya. Terus Sabda Palon itu ketika ditanya, kenapa murid-murid jin itu banyak nyantet-nyantet orang Islam? Ya namanya, aku mengajari muridku, ada yang baik, ada yang tobat, ada yang jahat masih gitu. Ya gak tanggung jawab pula itu gitu. Yang kuajarkan yang bagus-bagus, semua kosong. Kosong isi. Kosongkan diri kita. Kemudian rasakan Allah yang ada semata-mata. Itu semua. La haula tawakal, penuh serah diri kepada Allah. Tak ada kekuatan, tak ada daya. Yang ada hanya Allah. Itu Syekh Subakir. Lihat bersama ya Pak. Agama Tauhid itu. Jadi terjadi persentuhan spiritual. Nah, cuma jangan kita ikuti syariat yang tak pakai syariat Nabi, tak sholat. Kan ada orang gitu Pak kan? Nah, jadi kebatinan Jawa itu nanti mau dia tak sholat. Kejawen kan? Tak sholat dia. Belajar suum, tapi tak sholat dia. Tidak bisa, karena Nabi Muhammad sudah diutus. Kita sudah Islam. Harus sholat. Ya. Supaya jangan lari. Nah, itu yang saya selidiki, saya teliti.
Ternyata itu ada persentuhan. Makanya Nabi dan Rasul itu kan ada 124.000. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Bapak yakin nggak ada Nabi Rasul di Indonesia? Padahal ada namanya kota Sleman. Sleman itu dari kata Salamun, ya kan? Banyak. Gunung Padang itu termasuk, ada yang mengatakan itu lebih tua seumur dengan umur Nabi Adam, ya kan? Bahkan ada lagi yang mengatakan kayu kapal Nabi Nuh itu rupanya kayu jati, maka tahan awet. Kayu jati adanya di mana? Jepara. Ya kan? Coba di bumi ini kayu jati di mana tadi? Jadi Indonesia kan? Nah, kapal Nabi Nuh ternyata kayu jati. Ada yang seperti itu, banyak. Artinya apa? Yang saya sebutkan ini, sebenarnya rata-rata orang yang mengajarkan kebaikan itu adalah para nabi dahulu, para rasul, mengajarkan tauhid. Tapi karena dia tidak dijaga, tidak dipelihara, distorsi, terjadi kesesatan, penyelewengan. Sama dengan formalin, awalnya tauhid Tuhan, lama-lama jadi jin, berteman dengan jin. Karena kosongnya itu tidak kosong isi ke Tuhan. Formalin namanya, nyembah, kata mereka nyembah bigu kan. Ruhani nenek moyang mereka, korin nenek moyang mereka. Akhirnya ke sana larinya. Padahal bukan itu isinya sebenarnya. Isinya adalah kosong dan merasa kehadiran Allah. Allah saja. Disitulah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Supaya apa? Supaya spiritualnya tertuntun, terbimbing, nggak sesat, dekat dengan Allah, cinta, rindu. Karena inti tasawuf ini Pak, jangan dilupakan. Intinya apa? Munculnya rasa dekat, rasa cinta, rasa rindu. Itu yang disebut tasawuf itu. Kalau dia nggak punya rasa dekat, rasa cinta, rasa rindu ke Allah, Anda usah ikut. Kenapa? Nanti ujungnya lari. Dia bukan lari ke alam jin, alam ini. Itu bukan tasawuf. Itu namanya aksesoris. Ya, aksesoris itu bukan tujuan. Tujuan dari bertasawuf itu bersih suci hati, bersih suci qalbu. Setelah bersih terbuka hijab. Ma'rifat, kenal dengan Allah muncul ya, rasa cinta, kemudian rasa rindu, pingin terus bersama Allah. Itulah kuncinya yang disebut ahli kursi. Tidak ada yang boleh kucintai dilakukan hambaku kecuali mengamalkan ibadah fardu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri, muncul rasa dekat. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil, amalan sunnah. Jikir terus menerus ibadah puasa terus amalan sunnah sampai aku mencintainya. Coba, apabila aku mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Tajalli Allah pada diri, tajalli Allah pada diri Nabi, tajalli Allah pada diri Rasul, tajalli af'al, sifat asma pada diri para wali kekasihnya, sehingga gerakan-gerakan diri adalah gerakan Allah. Itulah dia ilmu tasawuf itu. Kalau keluar dari situ bukan tasawuf namanya, bukan tarekat, menyimpang. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, cukup ya. Bertanya sampai situ saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah tetap menuntun kita untuk istiqomah dalam keimanan, ketakwaan, kedekatan, kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.